Viral di media sosial, aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta dugaan pelecehan bendera merah putih oleh bintang film dewasa Bonnie Blue ditindaklanjuti dengan tindakan tegas. Ya, DPR juga mendorong KBRI London menempuh jalur diplomasi secara formal kepada otoritas setempat. Saya melihat dugaan pelecehan terhadap bendera merah putih oleh WNA dengan nama Bonnie Blue adalah sebuah hal yang sangat serius. Bendera adalah simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Maka itu setiap dugaan tindakan yang merendahkan harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan sikap jelas dengan melakukan deportasi dan itu mencerminkan komitmen kita dalam menjaga martabat bangsa. Akan tapi kasus yang serupa muncul kembali dan dilakukan oleh pihak yang sama dan kali ini dilakukan di luar jurisdiksi hukum Indonesia. Maka itu kami menekankan pentingnya jalur diplomasi dalam hal ini KBRI London agar segera melanjutkan pelaporan dan juga menyampaikan keberatan kita karena pelecehan terhadap simbol negara tidak dapat diterima. Akan tapi kita juga harus menjaga hubungan bilateral antara kita dengan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa seputar libur Nataru. Bagaimana kondisi di stasiun Pasar Senen pada pagi ini? Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana sudah ada rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Muhammad Hairudin. Ya, Anissa, selamat pagi. Bagaimanakah situasi di stasiun Pasar Senen hari ini? Ya, Camar dan juga Sabrina, pagi hari ini terpantau geliat dari masyarakat yang hendak berlibur di masa libur Natal dan Tahun Baru ini sudah terlihat sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Memang kalau tadi saya lihat didominasi oleh keluarga yang mengajak buah hatinya karena ini merupakan bersamaan dengan momen libur masa sekolah. Yang mana memang pada hari ini di tanggal 24 Desember 2025 memang tingkat okupansi dari Daop 1 yang disampaikan ini sudah mencapai 95%. Itu artinya hanya tinggal ketersediaan tiket 5% saja dan yang mana total dari masyarakat yang meninggalkan Jakarta yaitu ada sekiranya 48.235. Data tersebut disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 yang pada pagi hari ini kalau dari pantauan di stasiun Pasar Senen terpantau penumpang yang berangkat ini sebanyak 16.960 orang. Kemudian penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ini sudah mencapai 13.497 Camar dan juga Sabrina. Dan memang mereka memilih begitu ya untuk berangkat di hari ini. Dibandingkan hari-hari kemarin ini peningkatan yang signifikan juga dibandingkan keberangkatan yang terjadi di hari kemarin yang mana kalau dilihat memang dari tempat saya melaporkan yaitu di pintu masuk boarding ini sudah terlihat antrean sudah mengular begitu. Ini merupakan tempat keberangkatan kereta api antar kota dan memang
warga di sini pun dihimbau begitu ya untuk tetap menjaga barang bawaan karena di momen libur Nataru ini tentunya lonjakan penumpang terjadi dan jikalau Anda begitu ya pemirsa melakukan perjalanan menggunakan kereta api diharapkan untuk hadir lebih awal minimal 1 jam sebelum jadwal keberangkatan. Dan di sini memang sudah terjadi penumpukan penumpang begitu ya, antrian penumpang ini sejak pagi tadi. Dan kalau dilihat ini memang mereka kebanyakan begitu ya membawa tas, koper, kemudian membawa barang bawaan seperti mereka akan perjalanan cukup lama yang mana ini momen libur Natal dan Tahun Baru. Akan terus kita pantau begitu, momen ini akan terjadi penumpukannya akan sampai di tanggal 4 Januari 2026. Dan hingga saat ini juga kami terus melakukan pantauan dari maksud kami di stasiun Pasar Senen untuk melaporkannya kepada Anda. Demikian Camar dan juga Sabrina, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Nesa Rizkia, selamat bertugas kembali. Sejak siang hingga Selasa malam, para calon penumpang kereta api memadati area keberangkatan untuk menuju berbagai daerah tujuan. Berdasarkan data Daob 1 Jakarta, Selasa pagi tercatat 16.528 penumpang naik melalui stasiun Pasar Senen, sementara 13.237 penumpang turun di stasiun Pasar Senen. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 1.732 perjalanan kereta. Sementara itu hingga Selasa 23 Desember 2025, jumlah tiket yang sudah terjual hampir 600.000 tiket dari total kapasitas sekitar 900.000 tempat duduk. Diketahui kereta api menjadi pilihan para penumpang karena dinilai lebih nyaman dan tepat waktu. Selain itu, fasilitas yang semakin lengkap seperti tempat duduk yang nyaman, AC hingga layanan makanan menjadi nilai tambah bagi para penumpang selama perjalanan di kereta jarak jauh. Dapat tiketnya di stasiun Senen, jadi langsung aja kita booking. Fasilitas yang sekarang udah cukup bagus sih, udah memudahkan kita juga buat akses ke stasiun Senennya gitu. Menurut saya tuh kereta itu lebih nyaman ya, dan lebih lebih aman, terus lebih nyaman juga sih, gitu. Lebih better sih menurut saya, ya betul. Menurut saya di Pasar Senen ini cukup oke sih, bersih, oke, nyaman, aman gitu sih, cukup oke deh, well done gitu. Oke lah, bagus. Ya, pemirsa, geng motor berjumlah 50 orang menyerang warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi penyerangan menggunakan busur ini mengakibatkan seorang warga terkena anak panah di bagian dada. Viral di media sosial, sekelompok remaja berkendara sepeda motor secara konvoi dan ugal-ugalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sekitar 50 orang ini melakukan penyerangan menggunakan busur terhadap warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Setelah melakukan aksi teror, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Seorang warga menjadi korban terkena anak panah busur di bagian dada. Korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Di sini tidak ada korban, cuma di daerah Kasuarang ada korban 1 orang. Itu terkena apa, Pak? Busur. Busur ya, Pak? Iya. Untuk sementara teridentifikasi korban itu ada 1 orang, sementara dirawat di rumah sakit Lapalaloi. Apa dia? Terkena apa dan? Dia terkena anak panah busur pada bagian dada sebanyak 1 kali. Hingga saat ini, Satreskrim Polres Maros masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Bintang film dewasa Bonnie Blue menghina bendera merah putih viral di media sosial. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI akan melaporkan Bonnie Blue ke Kepolisian London.